Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Jadika Putra dari kelas 11 TPM 3. Saya diberi tugas untuk menjelaskan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan kaidah teks eksplanasi, serta bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Oke, kita langsung mulai saja dari bagian pertama. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas menggunakan kata penanda urutan. Ya, apa itu struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks eksplanasi. Adapun struktur eksplanasi juga sebagai berikut. Yang pertama, bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum, topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul bagian dalam teks ini. Berupa gambar secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Kedua, deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. 4. Simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Apa itu kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUEBI. Berikut ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. 2. Kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. 3. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 5. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. 6. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang ketujuh, kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda non-persona.
Seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus dalam hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Bagaimana cara membuat atau menulis teks eksplanasi? Saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama, menulis teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Berikut langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan, misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat rancangan atau kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Kelima, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Saya sudah membuat satu contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi 1 dan pembahasan. Bacalah contoh teks eksplanasi berikut untuk memudahkanmu dalam memahami karakteristik teks eksplanasi. Saya sudah membuat contoh teks eksplanasi yang berjudul Candi Borobudur. Contoh teks eksplanasi Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun sejauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Candi ini dibangun pada tahun 824 Masehi, yaitu masa Raja Samarutungga dari dinasti Shailedra. Kini Candi Borobudur menjadi tempat ziarah umat Buddha dari berbagai negara seperti Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit yang luas. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Selain itu ada pula 2672 panel relief yang jika disusun sejajar bisa mencapai 6 km. Pada 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Proyek restorasi Borobudur pun dimulai tahun 1905 sampai 1910. Kemudian dengan bantuan UNESCO, restorasi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 1913 sampai tahun 1983. Pada 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Dapatkah kamu memahami dan mengidentifikasi isi teks tersebut? Mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi? Teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena menjelaskan suatu peristiwa, yaitu terbentuknya Candi Borobudur. Berikut penjelasannya berdasarkan struktur dan ciri teks eksplanasi.
Struktur teks eksplanasi. Berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum. Pada teks tersebut, di awal paragraf dijelaskan secara umum mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Kemudian, teks dilanjutkan dengan deretan penjelas yang berisi perincian bentuk dan hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit yang luas. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Pada 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Teks pun ditutup dengan bagian interpretasi atau penafsiran dan simpulan dari pertanyaan utama, yaitu mengapa Candi Borobudur menjadi warisan dunia. Pada 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur tidak menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Ciri-ciri teks eksplanasi. Fenomena yang dijelaskan dalam teks tersebut berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa tentang fakta terbentuknya suatu candi yang megah sejak ratusan tahun yang lalu. Teks tersebut juga bersifat logis atau masuk akal dan objektif dengan didukung teori yang relevan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan waktu dan tempat. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit yang luas. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Proyek restorasi Borobudur pun dimulai dari tahun 1905 sampai 1910. Teks tersebut juga memaparkan suatu fenomena berdasarkan fakta dengan tujuan menambah pengetahuan pembaca. Fenomena tersebut juga terjadi secara alami dan melalui jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, teks tersebut tidak berusaha memengaruhi pembaca yang menjelaskan suatu proses yang alami. Oke, cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika emang masih ada yang kurang jelas, kalian bisa mengulang video dari awal dan mempause agar bisa membacanya sampai mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.